Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan web framework. Web yang tidak kalah pentingnya di era internet sekarang ini adalah memahami konsep responsive web design. Jadi responsive web design ini adalah bagaimana mendesain web sehingga web yang kita desain adalah responsif terhadap beberapa macam perangkat yang digunakan untuk akses internet, gitu ya. Karena sekarang perangkatnya beragam. Kalau dulu masih komputer aja yang bisa mengakses internet, tapi sekarang sudah menggunakan beberapa smartphone, ya, beberapa perangkat device yang bisa digunakan. Bahkan smart TV sudah bisa internet juga sekarang, sudah TV-TV yang baru sudah ada ininya, ya. Bahkan yang di jam tangan, ya, jam tangan juga ada jam tangan yang bisa akses internet, contohnya gitu, ya. Jadi teknologi berkembang di 10 tahun terakhir ini. Nah, saya ilustrasikan sedikit di sini tentang bagaimana ternyata dari survei di tahun Januari 2020 sebagian besar mengakses internet adalah menggunakan handphone atau smartphone, ya. 44% menggunakan desktop, ya, dan ada yang menggunakan tablet. Tablet ini berarti semacam iPad, gitu, ya, tablet, seperti Mac juga ada. Nah, itu tablet ya, cuma 2,7%. Kemudian yang lain menggunakan konsol gaming, ya. Kalau kalian main game, ini konsol, ya, langsung akses internet. Itu beberapa, gitu, ya. Kemudian, sehingga nanti paradigmanya ketika mengembangkan aplikasi berbasis web, maka pasar utama yang nanti mengakses web kita adalah yang menggunakan mobile phone, smartphone, gitu kan. Nah, kita harus perhatikan di sini, gitu, ya, sehingga ketika membuat webnya nanti maka harus dipertimbangkan bagus diakses lewat handphone. Jadi jangan sudah bagus nih di komputer kita bikinnya, pakai laptop atau pakai komputer PC di rumah misalkan, atau di lab, gitu, ya, sudah bagus, tapi harus diuji nih dengan mobile phone. Nah, sekarang pendekatannya dibalik, harus mobile phone dulu yang lebih bagus, baru mengikuti desktop. Alasannya ya tadi, yang mengakses web kita adalah nanti banyakkan lewat handphone, gitu, ya. Nah, buat apa sih handphone diantaranya, ya? Contohnya kalian mengakses sosial media, ini pakai handphone, ya. Jadi ini 39%, gitu, ya. Nah, ini sekarang pengembang aplikasi startup atau aplikasi-aplikasi yang ada di internet atau di smartphone itu sudah mengakomodir pendekatan responsive web design. Sehingga kalau dulu bikin aplikasinya harus dua nih. Satu buat handphone, smartphone, ya, satu buat desktop. Jadi ada dua pengembang nih, dua programmer itu yang mengerjakan, yang satu buat mobile, yang satu buat smartphone. Nanti ketika akses webnya dia pakai smartphone, diarahkan oleh servernya ke aplikasi yang smartphone. Tapi kalau yang diakses lewat desktop, dia akan diarahkan lewat desktop. Jadi harus dua aplikasi nih. Ya kan agak ribet kan kalau dua aplikasi, maintainnya juga agak ribet, ya, karena kontennya sebenarnya sama, ya. Contohnya Facebook lah, Facebook dulu awalnya dua juga seperti itu, jadi mfacebook.com misalkan, atau ada Facebook mobile-nya, gitu, ya. Tapi sekarang kelihatannya cuma satu aplikasinya, ya, sehingga peruntukannya cuma buat bisa semua device, ya. Contoh lain Detikcom, ya. Detikcom zaman dulu waktu pertama kali ada internet, mobile, era mobile itu mdetikcom, gitu. Jadi mobile.detikcom, ya, dan banyak contoh juga mungkin di Bukalapak atau Tokopedia dan lain-lainnya itu bikin dua aplikasi, ya. Tapi dengan adanya RWD nanti cukup bikin satu aplikasi, ya, gitu, ya. Ini, ya, eranya seperti itu, ya. Nah, dan juga yang perlu perhatikan, ya, yang mengakses YouTube pun pakai mobile, ya, 70% nih, ya, pakai handphone, gitu, ya, karena lebih enak gitu mengaksesnya. Nah, itu ya latar belakangnya mengapa kemudian berkembang responsive web design, gitu, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini hanya data statistik aja. Nah, apa sih RWD? RWD ini adalah
cara praktis dalam mendesain atau membuat aplikasi berbasis web ya, sehingga nanti bagaimana yang dihasilkan nanti hasilnya optimal atau sama baiknya ketika diakses lewat bermacam-macam perangkat atau devices ya. Kalau diakses lewat smartphone bagus, tablet bagus, netbook bagus, desktop bagus. Bagus dalam artian apa? Optimal. Jadi teksnya kelihatan, menunya tidak hilang gitu kan. Atau gambarnya tidak pecah, atau gambarnya tidak kepotong gitu ya. Nah, ini bagaimana mengembangkannya dengan semuanya menjadi bagus. Nah, caranya adalah dengan RWD ini gitu ya. Responsive Web Design. Nah, contohnya apa namanya? RWD ini pertama kali diperkenalkan oleh Ethan Marcotte di tahun 2010 ya, di salah satu website alicepath.com, bisa kalian akses kalau ingin lihat sejarahnya ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya RWD ini bukan diperuntukkan desain web buat mobile dan juga bukan desktop, tapi bagaimana semua device dapat secara fleksibel mengadopsi atau dapat mengakses web yang kita buat dengan pendekatan RWD sama bagusnya nanti diakses oleh alat device apapun ya. Kan alat device berkembang nih, akustiknya berkembang ya. Dulu tidak ada apa misalkan smart watch ya, yang jam tangan yang bisa akses internet misalkan, atau Google Glasses gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau device-device yang berkembang dia bisa ngikutin gitu ya, web kita tetap bagus. Nah, itu konsepnya seperti itu ya. Ini cukup baru tahun 2010 ya, tapi kalau teknologi kalau cepat berkembang ya, 2010 sudah agak lama juga ya gitu ya. Nah, itu RWD ya, yang memperkenalkan Ethan Marcotte di bukunya yang Responsive Design. Nah, ini ya contohnya yang diimplementasikan di Boston Globe adalah salah satu portal web yang pertama kali atau salah satu yang awal-awal menggunakan konsep RWD dalam membuat websitenya ya. Dia bagus di smartphone, tablet, notebook, netbook, monitor, TV, web glasses. Smartphone itu ukurannya bisa 4,7 inch biasanya ya. 47 in, kemudian ada 5, sekian in, 6 ya. Kalau tablet itu di atas 7 sampai 10 kalau tablet biasanya ya. Kalau notebook itu biasanya di atas 12,5 in gitu ya. Kalau netbook beda ya dengan notebook. Netbook itu agak kecil tapi di atas mirip dengan tablet ya. Tapi ada keyboardnya gitu ya. Nah, netbook itu kurang lebih 10 in gitu ya. Kecil juga gitu ya. Kalau monitor komputer kita di rumah misalkan, kalau yang punya itu yang kecil sekali sekarang 14 in gitu, paling besar 22 in ya. Kalau yang lebih besar lagi ya TV touchscreen gitu ya. Nah, ini sampai 20 in. Nah, bagaimana nanti web kita diakses oleh berbagai perangkat ini dengan ukuran yang berbeda-beda tetap bagus ya. Sama bagusnya ketika diakses oleh berbagai macam device. Bahkan dengan device yang kecil, web glasses. Itu yang teknologi yang dikembangkan oleh Google buat kacamata gitu ya, tapi ada webnya nanti bisa akses web itu ya. Nah, ini bagaimana bisa bagus juga gitu ya. Nah, ini contohnya yang tadi ada Boston Globe ini sudah bagus, pakai smartphone, pakai desktop juga bagus ya. Nah, ini website yang contoh-contoh yang mengimplementasikan RWD, World Wildlife Org gitu ya. Ini di versi desktopnya gambarnya tidak pecah, kelihatan bagus ya. Kemudian juga menunya juga rapi. Nah, ketika diakses lewat yang ukurannya lebih kecil lagi, tablet 10 in gitu ya, 7 in atau 10 in, nah, gambarnya tetap bagus gitu ya. Kemudian juga ketika diakses oleh handphone atau smartphone 4,7 in sampai 5 in atau di bawah 7 in misalkan, ini bagus tetap ya. Tapi menunya sudah hilang nih, menunya nanti sudah tinggal diklik dulu di atas akan muncul gitu ya. Ya, jadi bagaimana tadi ya websitenya bagus di 3 macam device. Contoh lagi ini ya, aplikasi kuliner ya. Di sini menunya sebelah kiri ya, di desktop base ini ya. Kemudian ini di atas ya, menunya jadi pindah ke atas. Nah, kalau ini di mobile ya, ini Microsoft Mobile ya. Nah, ini menunya hilang ya, kelihatan, tapi diklik nanti harusnya muncul gitu ya. Oke, ini contoh-contoh aplikasi yang nanti bisa kalian coba nanti di net ya. Ada tekniknya untuk mengeceknya gitu ya. Oke. Jadi yang membedakan apa sih sebenarnya? Yang membedakan adalah ukuran layar, jadinya ukuran layar dari masing-masing
ini masing-masing device nih ya. Dari yang paling kecil sekali sampai yang besar sekali ya. Bahkan mungkin di atas TV yang 50 inch lebih besar lagi ada, yaitu InFocus ya. Kalau nonton bareng misalkan pakai InFocus kan layarnya, atau ngakses web pakai InFocus mungkin aja kan di kelas misalkan. Ya itu besar kan layarnya, ya itu juga perlu diperhitungkan nanti dari ukuran layar gitu ya. Platform dan orientasi. Platform di sini misalkan browser ya, bisa diakses oleh Chrome, Firefox, Opera dan seterusnya. Dan orientasi ini maksudnya kalau diakses landscape sama portrait sama bagusnya, gitu ya. Ya platform maksud saya tadi ada platformnya Mac ya, platformnya Android gitu ya. Itu platformnya beda-beda ya. Dan orientasinya beda tadi ya, landscape dan portrait gitu ya. Kan kalau enak kalau misalkan nonton yang agak besar lah itu di landscape, handphonenya diputar gitu ya. Itu nanti lebih lebar lagi. Itu bagaimana tekniknya nanti diterapkan RWD ini. Nah, jadi manfaat RWD apa sih ya? Sebelum kita teknis ya, adalah bagaimana nanti membuat webnya cukup satu tadi. Jadi tidak perlu dua lagi aplikasi atau dua lagi file HTML, cukup satu HTML. Nah, tapi nanti yang dikodifikasi atau decoding nanti adalah CSS-nya nanti ya. CSS-nya bisa di-maintain beberapa file gitu ya. Tidak bercampur. Jadi CSS buat tablet khusus, CSS buat apa namanya desktop khusus dan seterusnya gitu ya. Jadi akan memudahkan websitenya gampang diakses nanti ya oleh bermacam perangkat. Jadi itu jadi memudahkan sehingga user yang datang atau berkunjung ke website kita jadi senang. Jadi tidak terlalu merepotkan ya, harus men-scroll ke bawah atau ini gitu. Jadi better user experience gitu ya. Dan tadi ya dia fleksibel terhadap berbagai macam device ya, dan tadi platform dan juga orientasi, sehingga ketika di maintain-nya, dikelolanya itu enak websitenya, jadi mudah memaintain karena cuma satu website yang di maintain ya. Apalagi kalau kalian bekerja di bagian nanti marketing, SEO strategi ya, search engine optimization ya, bagaimana men-tuning web kita biar tetap di halaman pertama pencarian Google. Nah kalau bayangkan kalau dua website, dua aplikasi dengan dua domain yang berbeda, dua alamat yang berbeda, maka nanti akan ada dualisme nih, mana yang bagus, mana yang tidak. Dengan satu aplikasi ini, maka nanti akan memudah strategi dari search engine optimization-nya. Gitu ya. Nah, teknik untuk RWD itu ada 3 tekniknya ya. Yang diperkenalkan oleh Tan Markoti tadi ada 3 teknik, yaitu CSS Media Queries, Flexible Grid Based Layout, ya, dengan membagi layar menjadi 12 grid misalkan. Kemudian flexible media image, bagaimana untuk menghandle gambar dan video biar gambarnya tidak kebelah atau kepotong atau optimal nanti, atau tidak pecah-pecah gambarnya gitu ya. Oke, yang pertama saya akan bahas CSS Media Query. Di sini teknik ini ya sudah mulai ada di CSS 3 ya. Nah, dengan teknik ini memungkinkan web kita yang kita bangun menggunakan aturan CSS yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari device atau perangkat yang mengaksesnya atau browser yang mengaksesnya gitu ya. Tentu saja nanti ada aturannya. Aturannya adalah bagaimana tinggi dan lebar perangkat ya. Perangkat tablet dengan perangkat mobile phone beda. Tadi kan tablet dari 7 inch, 10 inch gitu kan. Kalau handphone ya 4,7 inch, atau handphone kalian misalkan 5,1 inch, atau handphonenya agak besaran dikit 6,1 inch misalkan gitu. Nah, itu masing-masing punya tinggi dan lebar yang berbeda. Demikian juga dengan browser, punya karakteristik seperti itu. Dan resolusi tentunya ya. Nanti orientasinya apalagi ya, dengan bagaimana diakses secara mendatar atau landscape gitu ya, atau secara portrait. Nah, nanti aturannya dan spesifikasinya ada di website ini, w3.org ya. TR CSS3 Media Query, nanti bisa diakses. Nah, coba saya ini kan jelaskan apa sih CSS Media Query, tekniknya gimana. Nah, jadi seperti ini. Jadi tekniknya adalah syaratnya ngodingnya nanti di bagian metadata harus mendefine atas ini, kemudian harus mendefine, contohnya kasusnya adalah kalau misalkan yang mengakses layar besar desktop, maka defaultnya adalah warnanya merah. Ini kan kalian belajar CSS kan kayak gini kan, body background color red, berarti warnanya merah nih ya. Tapi kalau diakses oleh kira-kira device yang 420 pixel maksimum max width-nya gitu ya, maka background-nya jadi orange gitu ya. Contohnya sederhana seperti itu. Ya, nanti kan bisa aja definisinya lain, misalkan logo buat
yang desktop logonya besar misalkan, logo yang buat mobile khusus misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi CSS-nya digunakan. Contoh lain implementasinya ketika ngeprint nih. Ketika ngeprint walaupun website kita warnanya hitam, tapi ketika di print warnanya tidak hitam, nanti ngabisin tinta kan. Nah, cara tekniknya adalah dengan media print di sini. Media print body background-nya jadi pagar P3 ini artinya warnanya jadi putih gitu ya, contohnya gitu. Oke, ini script codingnya kira-kira seperti ini. Nah, ini ya, script codingnya gini. Jadi pertama mendefine meta content seperti ini harus ya di baris di heading ya, di head, buka head tutup. Nah, nanti ada CSS style, body, background color-nya red ya. Nah, kemudian di background color untuk media screen ya, untuk yang maksimum 420 pixel maka di set warnanya orange. Oke, saya demokan di sini codingannya. Tapi saya tidak ini contohnya sudah ada nih, contohnya ini ya, codingan yang tadi ya. Nah, saya akses nih lewat browser misalkan. Contohnya di sini localhost filenya namanya rw04 ini. Nah, ini warnanya merah nih. Ini dia berarti komputer yang aksesnya desktop. Nah, Pak, bagaimana Pak ngeteknya kalau website kita ini bagus di handphone gitu ya, atau di tablet gitu ya, atau di device smartphone gitu kan. Nah, bagaimana caranya ya? Sudah ada di browser ya sesungguhnya di Firefox nih contohnya. Klik kanan aja di browser ini, kemudian inspect di situ. Ya, inspect elemen diklik. Nah, di situ ada sebelah kanan bawah tuh ada di situ responsive design mode. Ya, jadi ini diaktifkan untuk menguji aja apakah website kita bagus atau tidak. Tinggal diklik di sini. Nah, ini warnanya jadi merah nih karena memang layarnya besar di sini ya. Coba kita akses dengan layar yang kecil. Nah, ini ya. Yang kecil 414 ini warnanya di orange gitu ya. Jadi kira-kira tekniknya gitu ya, diakses oleh ini tablet ya besar warna merah ya, diakses oleh Samsung Galaxy. Jadi kalian nggak perlu beli handphone sudah bisa nih, bahwa nanti contohnya nih diakses handphone contohnya gitu ya. Ini cara mengaksesnya seperti ini. Nah, ini teknik yang pertama ya, teknik yaitu memecah tadi ya CSS-nya jadi menggunakan CSS media query gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini contohnya nih logo ya, logo misalkan logo untuk yang desktop pakai logo yang ukurannya 600 pixel misalkan gitu ya. Tapi untuk yang handphone pakai yang 440 pixel contohnya gitu ya. Ini contoh, atau logonya beda nih, logo PNG, yang ini logo mobile.png. Bisa di logic seperti itu ya di CSS-nya. Ini berarti stylingnya di inline-nya itu ya. Nah, bisa juga di eksternal. Eksternal nanti tinggal tambahkan aja link media on the screen and marks with. Nah, berapa? Ini 768 biasanya nih tablet nih. Nah, tablet. Nama CSS-nya tablet. Jadi kalau ngubah di file CSS ini. Gitu ya. Atau bisa juga seperti ini via import file ya. Nah, ini jadi membaginya gampang. Ini smartphone itu ukurannya sekian. Ya. Tablet sekian. Default sekian dan seterusnya. Ya. Yang besar nih ya. Ini ukurannya nih, nanti kalian setting di max width-nya nih yang di sini nih ya. Oke, itu yang teknik yang pertama. Ada pertanyaan dulu sebelum saya ke teknik yang kedua. Ada pertanyaan dulu? Oke, di chat ada yang nanya. Kalau ukuran flex itu akan ngaruh nggak dalam ukuran? Ukuran flex itu apa? Maksudnya flex apa ya? Fleksibel maksudnya? Oh, flex CSS filenya ya. Ya harusnya sih berpengaruh juga ya. Jadi diperhatikan tuh filenya ya. Jadi nanti ya berpengaruh harusnya ya. Sehingga kalian nanti define CSS-nya biasanya di file yang terpisah ya. Di file yang terpisah seperti ini. Oke gitu ya. Oke, mungkin kalau saya lanjutin dulu deh ya materinya. Teknik yang kedua adalah membagi layar web kita menjadi 12 kolom, 12 kolom ya.
12 kolom, sehingga nanti stylingnya ingin memudahkan dan bisa responsif terhadap berbagai macam device. Ya, 12 kolom, kira-kira ukurannya tuh 60 pixel lah ya. Satu kolomnya. Nanti ada jarak antarnya 10-10 jadi 20 pixel. Ya. Jadi kita bikin CSS-nya seperti ini styling ya. Nanti ya banyak codingnya nih nanti CSS-nya, CSS1, CSS2, CSS3 dan seterusnya. Ya, jadi bikin CSS seperti ini. Contohnya misalkan kita ingin membagi layar kita menjadi 3 dan 9 misalkan. Gitu ya. Atau bayangannya seperti ini deh ya. Misalkan saya demokan aja di PowerPoint misalkan. Ya, misalkan seperti ini. Slide. Nah, contohnya misalkan kalian ingin mendesain web kalian nih ya. Nanti misalnya desainnya harusnya pakai Figma atau pakai Balsamic gitu ya. Ini contoh pakai PowerPoint aja ya. Nah, contohnya misalkan saya ingin buat web headernya buat menu nih, misalkan ini misalkan 12 grid, berarti ada besar nih ya. Jadi buat menu di atas, misalkan ini gunanya buat menu atas. Habis itu kalian ingin bikin di bawahnya ada langsung menu kiri, gitu ya. Atau menunya ada dua Pak, saya pengen menunya ada dua, boleh menunya ada dua. Menu yang di kiri, contohnya buat menu, ya. Yang menu yang di kanan, misalkan bikin lagi satu, ya. Menu yang di kanan, misalkan di sini, buat iklan atau apalah gitu ya. Nah yang satu di tengah misalkan. Biasanya Detikcom kayak gini nih ya. Kalau diperhatikan di kirinya ada, di kanannya ada di sini. Nah, ini jumlahnya harus 12. Berarti ini kita set aja di sini. Ini nanti adalah 3 grid gitu ya. Ini gunanya buat apa nanti? Menu misalkan, menu kiri. Ya. Atau iklan ya, iklan gitu ya. Nah, di sini buat apa? Misalkan buat 6 nih ya, 6 grid. Ya, ini buat isi berita misalkan. Ya. Nah, di sini berapa misalkan? 3 juga, 3 grid. Jadi jumlahnya harus 12. Ini menu kiri misalkan, menu kanan misalkan gitu. Ya. Kemudian dirancang lagi di bawahnya nih, saya pengen ada footer atau buat alamat atau alamat medsos di sini ya. Isinya 12 juga misalkan. Misalkan saya klik sini 12 grid ya untuk footer misalkan menu. Menunya nanti isinya alamat dan tentunya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi bisa seperti ini 12, 3, jumlahnya harus 12. Ini contoh ya. Atau desainnya seperti ini. 12, kemudian di bawahnya ada 12 lagi buat slider, slideshow, gambar. Ada menu kiri di 3, terus ada 9 di sini. Ya, bawahnya footer. Atau pengen seperti ini. Yang menunya di kanan 1, di sini kontennya dan seterusnya. Ini terserah kita nanti ketika mendesainnya. Nah, ini pendekatannya tadi menggunakan namanya CSS-nya adalah menggunakan grid layout istilahnya gitu ya. Nggak usah khawatir kita bikinnya banyak nanti CSS-nya ya, karena kita akan nanti pakai framework. Jadi kita tidak bikin dari scratch, kita pakai framework yang sudah ada. Ya, nanti saya jelaskan framework itu apa yang untuk framework CSS gitu ya. Nah, itu yang kedua tekniknya yang nanti kita praktekkan ya. Berikutnya adalah khusus handle gambar atau video. Nah, untuk menghandle gambar atau video, bagaimana bagus nih ya di layar besar, bagus juga di handphone yang kecil seperti ini, ya atau tablet ya. Nah, tekniknya adalah ya, bagaimana gambar ini tetap proporsional sesuai perangkat yang mengaksesnya ya, tidak pecah, tidak kepotong gitu ya. Ya, adalah dengan tidak mematok ukuran image-nya. Jadi gunakan tekniknya seperti ini, max width 100%, berarti nanti dia akan mengikuti device kita. Jangan diketik 500 pixel. Nah, nanti kalau diakses oleh layar lebar dia kecil sekali. Begitu diakses oleh handphone yang kecil, maka nanti akan kepotong. Nah, itu tekniknya seperti itu. Gunakan sederhana sekali seperti ini nantinya. Ini hanya ada di CSS 3 gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Jadi apa ketika mendesain web? Pendekatannya adalah mobile first dulu. Ya, jadi buat desain web versi mobile dahulu, baru nanti yang berikutnya ya. Bagaimana dicek bagus nggak di laptop, di desktop dan seterusnya. Karena tadi pangsa pasar webnya adalah orang yang mengakses lewat smartphone, gitu ya. Nah, ini beberapa nanti bisa silakan dibaca teknik-tekniknya ya. Saya lewatkan aja.
Nah, ini website yang berguna untuk mengecek apakah website itu sudah responsif atau tidak, gitu ya. Responsinator.com. Ini bisa kita akses di sini, responsinator.com, gitu ya. Nah, nanti bisa kita cek nih apakah website kita yang kita buat sudah bagus nih ya. Di halaman ini ada ngeceknya pakai iPhone, ya. Jadi pura-puranya punya iPhone, ya, baik waterproof landscape. Yang di bawahnya Android nih, Android ya. Di bawahnya tablet gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita ketik aja misalkan apa? Nurul Fikri AC Adi misalkan ya. Ini website kita Nurul Fikri. Apakah sudah responsif ya? Nah, nanti kalau bagus ya muncul di sini gitu ya. Kita tunggu gitu ya. Nanti bisa kita compare nih website yang kurang responsif ya. Nah, berarti ini nanti munculnya seperti ini ya, ketika di atas handphone, gitu ya. Jadi tidak ke kanan ya, jadi dia ke bawah kaitannya nanti ya. Nah, menunya langsung seperti ini ya, menunya langsung muncul di sini. Nah, jadi sudah responsif nih website Nurul Fikri AC Adi. Nah, ini ketika landscape diakses oleh handphone yang sama tapi diarahkan ke landscape gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi user experience-nya jadi enak gitu ya. Internet saya mudah-mudahan nggak putus ya, stabil. Nah, ini contoh Android dan seterusnya. Jadi bisa dicek di website ini. Contoh yang tidak responsif deh ya, saya ke website saya deh. Website saya ini saya akui belum web responsif nih, devexbata.com. Ini dibangun pakai content management WordPress. WordPress pernah dengar? Nah, ini contohnya nih. Versinya versi jadul. Ini menunya kan nggak kelihatan di sebelah kanan, padahal ada menu lagi. Kita harus geser ke kanan untuk lihat menunya nih. Nah kan jadi yang namanya responsif tidak seperti ini. Ya ini juga kan, ya ini menunya nggak kelihatan yang sebelah kanan, misalkan gitu ya. Nah ini belum responsif nih website saya. Ini contohnya gitu. Ya, tanda tanyanya belum responsif, menunya aja kelihatan menunya belum ngikutin yang kayak tadi, gitu ya. Nanti bisa akses responsinator.com, gitu ya. Oke ya, ada pertanyaan dulu ya, mungkin lebih enak praktekkan nanti ya. Mungkin saya lanjutkan dulu deh ya, ini ya. Nah ini ketika membuat web harus bikin mockup dulu ya. Tadi mockupnya saya sederhana, pakai PowerPoint aja ya. Oke ya. Nah ini kita coba apa sih yang namanya responsive HTML5 framework. Jadi ada framework atau kerangka kerja untuk bikin website kita biar responsif. Yang namanya responsive HTML5 framework. Sudah ada tersedia di internet, banyak sekali yang mengembangkan ya. Nanti dia mendukung dynamic HTML atau disingkat DHTML. Kalau bicara di HTML berarti bayangannya di situ ada HTML5, CSS3 dan jQuery atau JavaScript sudah support itu di HTML ya. Jadi sudah mensupport styling-stylingnya dengan teknik RWD sudah disediakan, codingannya kita tinggal pakai gitu ya. Nah, apalagi nanti ada JavaScript sudah didukung dengan jQuery sehingga nanti lebih UI UX-nya lebih lebih bagus lagi, lebih dinamis lagi gitu ya. Nah, ini ada beberapa framework yang bisa kalian pilih ya. Ya, ada banyak di sini yang mengembangkan ya berbasis tadi konsep Ethan Marcotte tadi ya. Apa tadi? CSS Media Query, Fluid Grid dan Fluid Image gitu ya. Nah, namanya nanti ada Get Bootstrap, ada Foundation dan seterusnya. Tapi yang saya jelaskan di materi ini adalah yang Get Bootstrap karena banyak digunakan. Oke, Get Bootstrap ini bisa diakses webnya namanya ini getbootstrap.com, gitu ya. Bisa kalian akses sekarang. Versinya udah berapa sih Get Bootstrap, gitu ya? Getbootstrap.com itu sudah versi 45 di sini ya. Ini yang terakhir 45. Nah ini, nah, nanti belajarnya lewat sini nih. Di sini sudah ada beberapa contoh ya. Nah, contoh yang menerapkan seperti ini ya, bikin aplikasi web, blog gitu ya, produk misalkan ya, atau dashboard seperti ini ya, sudah ada nih ya. Dia pakai pendekatannya sudah responsif gitu ya. Atau modelnya blog tadi ya, ini blog seperti ini. Nah, biasanya WordPress juga sudah responsif nih, blog seperti ini ya. Ini juga sudah menerapkan konsep
RWD ya, ada 12, ini ada dibagi-bagi kan di sini, kalau dibagi di sini ada 2 berarti ini 66 ya. Ini 12 ya, seperti itu ya. Nah, jadi kenapa sih Bootstrap sangat terkenal dan banyak digunakan? Ini kita bedah di sini. Ternyata memang dikembangkan untuk semua skill level ya, dari skill pemula sampai level yang advance. Dia mensupport semua device yang kita punya ya, baik lewat Android ataupun Mac misalkan, atau iPhone misalkan, atau tablet yang lainnya gitu ya. Dan juga browser dari mulai browser Firefox, Chrome, Opera ya, yang tertanam di dalam smartphone itu sudah support. Sudah menggunakan 12 kolom grid dan responsif tadi sudah ya, dan dokumentasinya juga lengkap. Jadi kalau belajar tuh dokumentasinya lengkap, cara gunainnya, cara ngodingnya ada di situ, sudah guide-nya sudah ada. Library-nya juga terus berkembang, bertambah ya, tiap bulannya dikembangkan terus, tidak mati gitu ya. Sudah ada jQuery-nya juga, dan juga dikembangkan dengan sangat kecil filenya, less gitu ya. Jadi JavaScript-nya atau CSS-nya kecil sekali, jadi sehingga tidak memberatkan website kita. Sehingga diharapkan ketika diakses webnya langsung cepat, sepersekian detik sudah muncul. Karena makin besar JavaScript, CSS-nya maka makin lambat, gitu ya. Nah, ini juga sebagai perhitungan kalian ketika ingin menaruh atau meletakkan gambar. Pastikan gambarnya itu sudah kecil ukurannya, ya. Nah, dia mensupport HTML 5, CSS 3, dan ya, ini karena ini open source, jadi kita bisa download ya, open source free ya, bisa kita terapkan di aplikasi kita. Dan sudah teruji karena dia pengembangnya ada yang mengembangkan aplikasi Twitter. Ya, aplikasi Twitter kan ada berbasis desktop atau web, itu bagus tuh. Ya, nah, ini ya, yang mengembangkannya adalah tim Bootstrap.com. Nah, ini popularitasnya sudah bisa dilihat di sini, support berbagai macam browser dari Chrome, Opera, ya, IE, ya, IP ini paling parah biasanya IE ya. Kemudian ada Safari, ada Firefox. Ini kan ada di handphone ya, di masing-masing handphone kalian kalau mau diinstal. Kalau Safari khusus di iPhone misalnya ya. Nah, ikonnya juga banyak, jadi biar gambarnya atau webnya bagus ada ikon-ikonnya ya. Ya, sistem gridnya sudah disupport ya. Tadi membelah menjadi beberapa grid, 12 grid gitu ya. Nah, ini komponennya banyak, bisa kalian gunakan nanti komponen-komponennya ya. Nah, ini codingnya juga dokumentasinya lengkap gitu ya. Nah, sekarang juga sudah disupport oleh beberapa aplikasi di sisi server. Dia sudah bisa pakai PHP, Java, .NET dan seterusnya nih, bisa integrasi nih di sisi server aplikasinya ya. Kalian nanti belajarnya tuh di web 2 mungkin nanti belajar tentang server side application gitu ya. Oke. Nah, ini dari Bootstrap ya. Nah, dia juga sudah diintegrasikan dengan content management. Dan tadi yang saya pakai WordPress. WordPress saya tuh belum update tuh ya. Harusnya saya update pakai Bootstrap gitu ya. Belum sempat aja itu ya. Nih ada Joomla, Drupal, ini CMS juga gitu ya. Nah, di sini kalau ingin mendesain juga nggak perlu khawatir. Saya pemula Pak, mau belajar RWD. Ya sudah, kita paham konsep yang 3 tadi, langsung kita terapkan nih. Ya, ada beberapa desain online yang menggunakan konsep ini. Nanti yang saya akan demokan ada yang layoutit.com. Ya. Ini yang layoutit.com sebenarnya sudah ada di Ellen. Ini yang ini ya, saya jelaskan di sini. Ya, tapi nggak apa-apa saya demokan nih. Ya, kita akses langsung layoutit.com. Ya. Layoutit.com ini ya, nanti mungkin kalian sering kunjungi nih ketika mendesain web atau mendesain aplikasi web pakai PHP misalkan ya. Nah, ini halaman web seperti ini, pilih yang ini, Bootstrap Builder. Pilih diklik ini, Bootstrap Builder. Nah, ini nanti area kerja kita ada di sini. Ya, area kerja kita di sini. Nanti hanya klik and drag aja ya, sebelah kanan. Ya, ini contohnya 12 sama 444, jadi bagi 3 ya. Nah, ini kita bersihin dulu deh, kita mau langsung praktekkan nanti. Ya, di sebelah kiri kita di sini ada menu-menu grid-nya. Sistem tadi kan sudah mensupport grid. 12, 66, 84, 44. Yang penting jumlahnya 12. Ini komponen basicnya banyak, komponen yang advance juga banyak, dan juga komponen yang JavaScript juga banyak. Bisa kita pakai nanti. Ya. Tapi sebelum ke sini, kalian harus mendefine nih, mau bikinnya seperti apa layoutnya. Ya. Nanti bisa gunakan Figma, atau saya pakai sederhana nih, yang tadi kita buat. Saya ingin buat 12 di atas. Ya. Kemudian saya bagi 3, ya, 3, 6, 3 gitu ya. Di bawahnya footer. Saya pengen buat seperti ini. Ya udah, kita buat nih.
di layoutit.com, kita grid sistemnya dulu yang ditarik 12. Oke, kemudian yang tengahnya kita bagi berapa? 3, 6, 3. Berarti ini yang 44 kita ubah aja nih. 3 spasi 6 spasi 3. Nah, yang penting jumlahnya 12. Klik and drag ke sini ya, sudah 3 kolom. 3, 6, 3. Kemudian bawahnya 12 adalah buat footer gitu ya. Nah, rancangan kita seperti ini kan, sesuai dengan tadi yang di sini nih. Ya, 3 ya 12, 3, 6, 3, 12 gitu ya. Oke, habis itu apa isinya? Yang di atas akan bisa menu. Nah, di sini ada komponennya nih. Namanya navbar. Ini navbar. Klik sini ya, klik and drag navbar. Nah, sudah jadi menunya. Kalau mau lihat di preview aja di kiri. Nah, ini kira-kira gini. Sudah ada menu drop down-nya ya. Sudah enak. Nanti brandnya tinggal ganti nama brand kalian, nama aplikasi kalian. Oke, lanjut. Nah, misalkan tadi apa? Di sebelah kiri ada iklan. Iklan biasanya apa sih? Gambar ya. Ya udah, gambar aja tadi di base CSS itu ada gambar. Ini mana? Image ya ini. Image. Ya. Ada gambar 2, iklan misalkan, ya. Atau iklannya ada teksnya, ya udah pakai paragraf. Ya, ada paragraf situ ya. Atau gambar lah misalkan. Ini gambar aja deh, gambarnya ada banyak misalkan di sini. Ini iklan nih, ya. Iklannya ada 3 misalkan gitu ya. Nah, nanti ganti gambar iklan misalkan. Ya, atau mau dikasih title-nya di atas boleh. Di sini ada title-nya. Ya, diklik and drag aja ke atas, ini title-nya. Ini iklan, nanti tulisannya iklan. Nah, di kanan menu itu kira-kira namanya saya biasanya pakai komponen namanya list group. Di sini menu. Nah, menunya nanti ke bawah, bisa banyak ke bawah gitu ya. Nah, di sini apa Pak? Di sini isinya adalah berita nih. Oke, beritanya ada pakai apa biasanya? Jumbotron, boleh. Jumbotron. Nah, seperti ini kan. Hello ya. Kemudian di bawahnya ingin ada berita juga. Ya udah, tambahkan aja. Atau table. Di bawahnya ada table. Ada di base CSS table. Nah, misalnya klasemen liga misalkan. Contohnya gitu ya. Nah, sudah jadi nih dia ya. Kita view. Nah, kira-kira gitu hasilnya ya. Oke ya. Kemudian di bawahnya footer. Footer biasanya alamat ya. Alamat webnya. Saya pilih address saja yang sederhana di sini, nanti bisa ganti logo-logo sosial media, Instagram, Facebook dan seterusnya. Oke, sudah jadi, tinggal di download sini. Download. Ya, filenya nggak besar kok download. Biasanya downloadnya versi yang full dulu yang pertama kali. Download zip yang full, di save. Nah, nanti tinggal di ekstrak di dokumen rootnya nih. Dan nanti akan muncul webnya gitu ya. Nah, ini contohnya yang saya sudah buat ya, yang cepat di sini localhost web TI 01. Nah, ini contohnya yang sudah dibuat. Gini ya, ini berarti ya apa 12. Ini ada slider, ada image slider. Ya, gambarnya nanti bisa ganti gambar misalkan aplikasinya, websitenya tentang jualan, berarti gambar produknya nih, contohnya gitu ya. Sini menu-menunya, ini ada beritanya ya. Nah, itu ya, pakai layoutit.com. Nanti bisa kalian coba gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, ini saya rekam, nanti saya... Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.